selamat datang di ibadah online sekolah minggu. Kembali lagi minggu ini bersama Kakak Evelyn dan Amang Pendeta Gustasa Sulitonga. Nah, adik-adik di sini Kakak mau mengajak semua adik-adik untuk duduk yang manis dan semuanya sudah siap buat beribadah kan? Oke, sip. Kakak di sini berharap supaya adik-adik semuanya fokus ya. Fokus terhadap lagu-lagu pujian yang akan kita naikkan, terus juga firman Tuhan yang akan kita dengar, semua kita pokoknya fokus dari awal, pertengahan sampai akhir ibadahnya. Oke adik-adik? Sip. Adik-adik harus tahu bahwa ini semua itu lagu-lagu dan juga firman Tuhan adalah makanan buat kesehatan roh kita. Jadi nggak cuma badan aja loh yang butuh makanan untuk sehat, roh kita, jiwa kita juga butuh sehat. Oke adik-adik? Sip. Yuk sekarang kita mau mulai ibadah, tapi sebelum itu kita mau undang Tuhan Yesus untuk datang di rumah kita masing-masing ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan yang baik, kami di sini Tuhan sudah siap untuk beribadah, sudah siap Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga di sini Tuhan sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan mau datang, Tuhan yang boleh sertai kami dan bersama kami Tuhan untuk di ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan kami fokus supaya kami bisa Tuhan untuk dapat mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak di sini mau tanya, apa kabarnya? Kurang keras. Adik-adik, apa kabarnya? Baik ya, semuanya. Kakak berharap semuanya itu baik-baik saja dan juga adik-adik happy selalu dan juga damai sejahtera. Nah, adik-adik di sini kakak mau kasih tahu kalau setiap hari itu pasti baru. Apanya yang baru? Berkat Tuhannya baru. Terus kegiatan kita juga setiap hari baru. Pasti hari ini beda sama kemarin. Beda juga hari Minggu ini sama minggu lalu. Walaupun namanya sama-sama hari Minggu. Tapi adik-adik ada satu yang selalu sama, yaitu Tuhan Yesus beserta dengan kita semua, beserta dengan adik-adik, beserta dengan kakak Evelyn, beserta dengan keluarga kita semua ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita berdiri dan kita angkat lagu puji-pujian Halo, Hello, Ola. Ikutin gerakannya kakak Evelyn ya. Oke. Halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah,
ibadah turunnya Roh Kudus hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta persilahkan duduk. Titah untuk kita pada ibadah minggu dan memperingati hari turunnya Roh Kudus diambil dari titah yang ke-9. Amang Pendeta akan bacakan. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita sama-sama mengucapkan titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan patik pasiah dan jadi dohonon hata nasutu maralohon dongan jolma. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan titah atau hukum Tuhan. Kakak di sini berharap adik-adik untuk tetap setia berdoa ya, supaya titah Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan selalu adik-adik ingat terus dan terus supaya kita bisa terhindar dari dosa, karena kita selalu mengingat apa yang Tuhan tidak suka. Jadi kita bisa jaga hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Oke adik-adik, karena hari ini kita temanya adalah tentang Roh Kudus, Kakak Evelyn di sini mau mengajak adik-adik untuk belajar satu buah lagu baru tentang Roh Kudus. Judulnya Ya Roh Kudus. Jadi adik-adik semua yuk kita berdiri dan kita mau dengan semangat memuji nama Tuhan. Ikutin Kakak Evelyn ya. Yang hancur, Roh Kudus-Mu yang berkuasa membakar hatiku. Fire ya Roh Kudus, ini aku, jamalah hidupku, baharui hatiku dan bangkitkan aku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamalah hidupku.
dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Abang Pendeta persilahkan duduk. Ayat bulanan untuk kita di bulan Mei tertulis dalam Titus pasal 3 ayat 5. Abang Pendeta akan baca Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, Titus 3 ayat 5. Dada amani ulauta hati korang, ubahen nadi palua ibadahi, tungsian asini rohanado, marhite-hite padidion panulahiotu, dohot marhite-hite toddi parbadia napa ibaruhoni. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kakak Evelyn di sini mau tanya, siapa yang mau jadi dokter? Angkat tangannya. Wah, ada 1000 tangan. Terus siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangannya. Wah, ada 5000. Terus siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Angkat tangannya. Wah, ada 1 juta. Nah, adik-adik, kakak percaya pasti adik-adik punya cita-cita yang banyak sekali, yang hebat-hebat dan luar biasa. Tapi adik-adik, kita kalau mau mencapai cita-cita itu berarti adik-adik perlu apa? Belajar yang tekun, bener nggak? Ya, terus sekolahnya yang baik, betul. Terus jangan lupa kita untuk tetap setia berdoa. Dan paling penting adalah kita juga tetap semangat walaupun sekolahnya itu offline atau online seperti sekarang ini ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengangkat puji-pujian kita. Kita mau berdiri dan kita mau nyanyikan lagu Kau Penolongku. Kita harus semangat adik-adik, semangat mengejar cita-cita kita. Karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Percaya itu ya adik-adik ya. Oke. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku.
bangkit berdiri. Dengan sikap yang tegak, kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, yang pendeta persilahkan duduk. Halo adik-adik, dengan Kakak Strawberry di sini. Kakak Strawberry mau memberikan beberapa pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik minggu depan ibadah online jam 8 pagi ya, dengan ayat bulanan dari Titus 3 ayat 5 dan Tita yang ke-10. Kakak Strawberry mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya adik-adik semakin jadi anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk tetap setia berdoa dan menjaga kesehatan ya. Demikian warta pada hari ini. Sebentar lagi kita akan mengangkat beberapa pokok doa kita yang akan dipimpin oleh Kakak Evelyn. Ambil sikap doa ya adik-adik ya. Kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu dan sekarang kita mau mengangkat doa syafaat kita ya adik-adik ya. Yuk adik-adik semuanya bersatu hati, bersatu pikiran, kita mau panjatkan beberapa pokok doa kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa untuk berkat dan penyertaan Tuhan, Bapa yang baik. Di sini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau berdoa Tuhan, mau mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan untuk sekolah kami, untuk orang tua kami, untuk keadaan kami saat ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus yang boleh mengaruniakan lebih lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa sekolah dengan baik, supaya orang tua kami Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan semangat Tuhan dalam bekerja, dan berikan kami semua kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan untuk baik ada teman-teman kami yang sedang sakit, ataupun keluarga teman-teman kami, ataupun keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan kami mau berdoa supaya Tuhan yang boleh sembuhkan mereka semua ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga di sini Tuhan mau berdoa Tuhan untuk gerejamu Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap program yang ada Tuhan, setiap acara, dan juga untuk rencana kami Tuhan untuk ibadah offline. Tuhan Yesus yang boleh memberkati ya Bapa nanti dalam setiap prosesnya, persiapannya, dan juga Tuhan Yesus yang boleh juga memberkati kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk tetap semangat Tuhan dalam memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kami juga di sini Tuhan Yesus mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota Jakarta ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang boleh tutup bungkus ya Bapa, berikan damai sejahtera Tuhan, dan berikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan kepada para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua staf yang ada, hingga di level RT RW ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan juga mampukan mereka Tuhan untuk dapat memimpin kami, terutama di dalam masa pandemi ini Tuhan, supaya kami bisa sehat-sehat, supaya kami bisa selamat juga Tuhan. Bapak yang baik, kami mau berdoa ya Bapak untuk setiap orang Tuhan yang
takut akan Kau Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberikan lebih lagi Tuhan, hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, dan biarlah kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan karena kami semakin merasakan bahwa besarnya nama Tuhan yang ada di dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau panjatkan doa-doa kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang boleh mengabulkannya. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya, haleluya, amin. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah berjalan bersama Roh Kudus. Karena itu adik-adik yuk kita mau buka hati kita, buka pikiran kita supaya kita bisa undang Tuhan Yesus dan Roh Kudus terutama supaya bisa menguasai hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan lagi sekali lagi lagu Ya Roh Kudus dengan berdiri. Oke. Kita undang Roh Kudus ya adik-adik ya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat merayakan turunnya Roh Kudus bagi kita semuanya. Dan juga adik-adik sekalian, tetap semangat, sehat-sehat di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu dan perayaan hari turunnya Roh Kudus tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Adik-adik yang ada di rumah masing-masing, Abang Pendeta meminta supaya dibuka buku Alkitabnya masing-masing dan mengikutinya dengan baik. Abang Pendeta akan bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem,
ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Roh Kudus memberi keberanian. Itulah topik di minggu ini, sekaligus kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memberi keberanian. Adik-adik sekalian, bahwa Yesus sebelum dia mengalami sengsara dan mati di kayu salib, Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya. Apa janji Yesus? Bahwa ia akan memberikan penolong. Dan siapakah penolong itu? Yang dimaksud Yesus adalah Roh Kudus, ya, adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang pembimbing yang lain atau penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Dan 10 hari kemudian, ya, setelah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, murid-murid sedang berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem, ya. Dan pada waktu itu adalah perayaan Pentakosta bagi orang-orang Israel. Dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka dalam rupa lidah api, ya, dalam rupa lidah api. Jadi artinya kedatangan Roh Kudus itu adalah hari ke-50 Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitannya atau Paskah. Nah, dari sekalian, setelah turunnya Roh Kudus, dikatakan murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara atau berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh orang banyak, sehingga apa? Mereka tercengang-cengang. Ya, mereka tercengang dengan kejadian itu, tapi ada juga yang menuduh mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, pada saat itulah Petrus, salah seorang murid itu, dikatakan dia berdiri dan dia berbicara dengan tegas bahwa mereka atau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak sedang mabuk, karena pada hari itu masih jam 9 pagi, ya. Mereka tidak mabuk Roh Kudus, tetapi ia menjelaskan bahwa semuanya itu terjadi. Murid-murid punya kuasa berbicara dan dimengerti oleh orang-orang asli itu adalah nubuatan dari Nabi Yoel. Adik-adik sekalian, ya, Nabi Yoel itu adalah nubuatan daripada Nabi Yoel. Jadi Petrus dipenuhi dengan keberanian, dan
Petrus berbicara bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbicara karena kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memakai Petrus untuk menyadarkan orang-orang Yahudi yang menuduh mereka sedang mabuk, ya. Dan karena dikatakan karena khotbah daripada Petrus dan murid-murid lainnya, banyak orang-orang yang di Yerusalem pada waktu itu bertobat, dan pada waktu itu 3.000 orang memberikan dirinya untuk dibaptis, dan orang Kristen itu atau pengikut Kristus itu semakin hari semakin bertambah. Jadi orang-orang percaya semakin banyak. Nah, adik-adik sekalian, mari kita menonton dulu YouTube-nya yang memang pendeta ambil dari internet, cerita tentang turunnya Roh Kudus, ya, cerita tentang turunnya Roh Kudus dan murid-murid menerima kuasa daripada Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Mari kita saksikan dulu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us the bread on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our Bitte Mufti, Wäschewein, über Eretz,
Naiklah pada mereka. Lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah menonton YouTube-nya, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus dan menghinggapi para murid-murid, ya, dicurahkan kepada mereka dan mereka bersaksi, ya, mempunyai keberanian untuk bersaksi. Nah, adik-adik sekalian, peristiwa turunnya Roh Kudus ada dua hal yang mau disampaikan. Yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dia selalu menepati janjinya, ya. Janji Tuhan tidak lekang karena waktu. Dia sudah menjanjikan akan mengutus Roh kebenaran yang akan menolong murid-murid. Maka Yesus meminta kepada Bapaknya dan Roh Kudus itu dicurahkan. Yang kedua, adik-adik sekalian, peristiwa ini mengingatkan kita, sekeras apapun hati manusia, Roh Kudus mampu mencairkannya. Jadi seperti orang-orang yang di Yerusalem pada waktu itu, ya, mereka menuduh Yesus, murid-murid Yesus itu sedang mabuk, tetapi Petrus berbicara dan hati mereka yang keras, akhirnya mereka menerima, menjadi pengikut Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Jadi adik-adik sekalian, sekeras apapun hati kita akan bisa dibuat menjadi baik oleh kuasa Roh Kudus. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali dan juga anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia ini yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka beranilah mengatakan yang benar, ya. Beranilah mengatakan yang benar, beranilah mengatakan apa yang menjadi kehendak Yesus Kristus. Beranilah juga berbuat baik, beranilah mengasihi sesama manusia. Yang berikut, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali dan anak sekolah minggu di seluruh dunia, berperilakulah yang baik, ya. Berikan atau persembahkan dirimu menjadi kesukaan bagi keluargamu di rumah, bagi papa dan mamamu, bagi saudara-saudaramu, menjadi kesukaan bagi teman-temanmu, apakah di sekolah minggu atau nanti di sekolah. Kalau kita sudah bisa bersekolah dengan tatap muka di sekolah masing-masing, dan bagi orang-orang di sekeliling. Ada di sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kehadiran Roh Kudus juga harus mempersatukan kita yang satu dengan yang lain. Seperti di Yerusalem, datang dari berbagai tempat, dari berbagai bangsa, tapi karena Roh Kudus yang dicurahkan, mereka menjadi satu, menjadi milik dan kepunyaan daripada Allah di surga, ya, Allah di surga. Dan inilah salah satu tanda kerajaan Allah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa adanya persatuan, adanya kesatuan di antara kita semuanya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Roh Kudus sudah
tercurah dan memenuhi kehidupan kita. Marilah kita senantiasa berperilaku, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengucapkan topik kita minggu ini. Roh Kudus memberi keberanian. 1, 2, 3. Roh Kudus memberi keberanian. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri telah dicurahkan kepada kami dan telah memenuhi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus senantiasa menjaga kami, memelihara kami, menguatkan kami untuk melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia ini, khususnya di HKBP Raja Wali Pademangan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan sukacita kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa dalam surga. Jauhkan dari kami segala sakit penyakit, khususnya penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di sini Kakak Evelyn mau tanya, siapa yang mau hidup berjalan bersama Roh Kudus? Ya, pasti semuanya mau ya hidup berjalan dengan Roh Kudus ya, yang dipenuhi dengan damai sejahtera, kasih, sukacita, dan semuanya. Nah, adik-adik, kalau mau hidup bersama dengan Roh Kudus, berarti Roh Kudusnya harus datang ya di dalam hati kita masing-masing ya. Ya, terus sekarang Kakak Evelyn di sini mau mengajak adik-adik untuk lipat tangannya. Terus kita mau tutup mata. Adik-adik nanti kita bareng-bareng ya, ikutin Kakak Evelyn ya. Oke. Ya Tuhan Yesus, aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik kita sama-sama bilangnya ya, sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan Yesus, aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi adik-adik ya, oke? 1, 2, 3. Ya Tuhan Yesus, aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke adik-adik boleh buka matanya. Yuk adik-adik kita mau kumpulkan persembahan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dimana kalau kita hidup bersama Roh Kudus pasti kita akan memancarkan sifat-sifat Roh Kudus ya, yang disebut buah Roh Kudus. Yuk adik-adik semua kita berdiri, kita mau nyanyikan lagu Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap
kita akan menutup ibadah minggu dan ibadah memperingati hari turunnya Roh Kudus hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu dan selamat turunnya Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.